Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Oh, it's so good to be in the house of God. And this is an honor. This is my second home. Thank you, Pak Agus, Nico, and all the worship team. Thank you so much. You really make the presence of God is really here. Nico tanya sama saya, Bu, gak salah ini lagunya. You are the love of my life. Actually ini lagu wedding saya sama Pak Yosia. Tapi kira-kira 1 bulan yang lalu, waktu lagu ini diputar, saya gak berhenti-berhenti nangis. Karena hari itu Tuhan bilang, tiba-tiba saya menyadari semua yang terjadi, saya menikah 23 tahun yang lalu, dan semua terjadi hanya karena saya punya seorang sahabat terbaik yang saya betul-betul jatuh cinta. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Tuhan saya dan Tuhan saudara semua. So waktu saya dengar lagu ini, saya nangis tersungkur. Saya tiba-tiba diputar sama Tuhan, kejadian di mana waktu hari itu saya menikah dan lagu ini diputar. Dia yang arrange semuanya. Gak banyak hal yang saya tahu hari itu, tapi dia arrange semuanya. Dan waktu saya look back 23 tahun yang lalu, Tuhan membawa perjalanan yang indah sekali sampai hari ini ada di sini. So Bapak Ibu Saudara semua beri kemuliaan buat satu-satunya Tuhan, Tuhan Yesus kita, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang ajaib. Nah, hari ini saya dikasih tema sahabat Allah. Ya, wow, ini sebuah tema yang actually really deep. Dan sebulan yang lalu itu saya benar-benar nangis berhari-hari hanya dengan lagu itu. Kenapa? Karena saya tahu bahwa segala sesuatu terjadi cuma karena cintanya sama saya. Dan saya percaya itu juga yang akan terjadi sama Bapak Ibu Saudara semua yang mengenal cintanya dia. Karena cintanya dia itu cinta yang sangat-sangat gak pernah main-main, sangat dalam, sangat luar biasa, sangat bisa dirasakan kalau aja kita mengerti apa yang mungkin kita akan bahas hari ini ya. So ini sebuah tema yang waktu saya renungkan, it's really make me broken and really repent a lot again. Ya, so kita sama-sama belajar ya hari ini. Ya, untuk membina sebuah persahabatan, pastinya harus ada keinginan dari kedua belah pihak dan tindakan nyata dari kedua belah pihak. Betul ya? Kalau kita mau menjadi seorang sahabat, pastinya kita mulai dari sebuah keputusan untuk membangun sebuah relationship atau hubungan. Persahabatan dimulai dari perkenalan, pertemanan yang menemukan kesamaan nilai, budaya, pola pikir, kesukaan, kadang-kadang hobi yang sama. Di mana satu sama lain menemukan kecocokan. Pepatah bilang burung yang sama bulunya sama akan berkumpul dengan sesamanya. Jadi kumpulan orang yang memiliki nilai yang sama cenderung untuk berkumpul bersama dan jarang yang punya nilai berbeda memiliki pertemanan yang langgeng. Betul apa betul? Dasar suatu hubungan yang dibangun adalah hanya dari 2 hal ini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membangun sebuah hubungan pasti dasarnya cuma love and trust. Dan kalau kita mau membangun hubungan kita hari ini dengan Tuhan kita, sahabat terbaik kita harusnya, yaitu Tuhan Yesus. Maka inilah firman yang harus kita baca sama-sama ya. Markus 12 ayat 30 kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini ayat. Siapa yang di sini waktu pertama kali dapat ayat ini, terus wow, I can do it. Saya mau lakukan dan saya bisa lakukan. Dengar.
Gak ada ya. Dan pernah gak ngerasa waktu baca ayat ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan rasanya berat banget. Saya juga. Kadang kita merasa waktu baca ayat ini, this is very hard, betul? Kayaknya gak mungkin deh kita bisa lakuin. Kita ini debu. Kita ini manusia terdiri dari debu. Dan gimana kita bisa mengasihi Tuhan yang sebesar itu, yang seluar biasa itu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan seterusnya. Jadi susah banget kita, waktu pertama kali baca ayat ini saya pun merasa begitu banget. Nah kenapa ayat ini seperti itu ya? Coba bayangkan. Kita bayangkan dulu ya. Kalau kita punya sahabat yang sangat baik, sangat pintar, sangat perhatian sama kita, sangat berkarisma, sangat kaya, sangat punya kedudukan yang sangat tinggi, sangat care sama kita. Selalu ada ketika kita perlukan, selalu punya waktu untuk mendengarkan kita, selalu menolong kita. Kira-kira kalau kita punya sahabat kayak gitu, susah nggak untuk mengasihi sahabat begitu? Enggak ya, harusnya. Betul nggak? Sebelum kita butuh aja dia sudah telepon kita. Sebelum kita perlu sesuatu dia tahu isi hati kita. Salah satunya yang jadi suami saya sekarang. Saya mengalami itu. That's why I married to him. Ya. Jadi kalau ditanya kenapa saya menikah dengan Pak Yosia, ya kayak gitu. Tapi tahu nggak, Tuhan kita lebih dari ini. Dan kenapa ketika kita tadi baca ayatnya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. It's very hard rasanya. Bukankah harusnya sangat mudah? Karena waktu kita punya sahabat yang kayak gitu, it's very easy to love them, right? And yet, kita harus renungin Bapak Ibu Saudara semua. Kenapa? Kok ayat tadi bicara kasihilah Tuhan Allahmu seperti itu? It's hard. Karena ternyata setelah saya renungin, waktu saya baca ayat ini, dan itu jadi sulit kelihatannya, itu jadi sukar terasanya, dan kita hampir bilang, Tuhan, I cannot do it. Betul? Gak sanggup Tuhan. Saya cuma manusia. Karena ternyata kita adalah makhluk yang egois, yang self-centered. That's why it's really hard to love God. Padahal Tuhan kita itu sudah lakukan semuanya untuk kita semua. Semua yang kita perlukan, Dia telah tebus. Tapi kenapa itu sesulit itu? Karena ternyata saya temukan diri saya terlalu egois. Waktu saya terima kasihnya Dia, saya nggak mau balas kasihnya Dia. That's the reality. Waktu ketemu firman ini, kita bilang, aduh susah banget karena ini saya cuma manusia, Dia Tuhan, bagaimana? Padahal Bapak Ibu Saudara semua, kita diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan Dia. Kalau kita cuma debu, Tuhan gak akan tebus kita semua. Kita diciptakan Allah dari awalnya adalah segambar dan serupa dengan Dia. Bisa gak kita aminin itu? Bisa gak kita terima hal itu? Bisa gak kita say yes, ternyata saya diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Sehingga saya harusnya termasuk dalam komunitasnya Allah. Sehingga ketika saya nyatu dengan Allah, harusnya setiap firman Dia kasih ke setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara semua ketika terima firman, bukannya berpikir firman ini bisa gak dilakukan, but firman ini yes for me. Kalau kita bisa renungkan sungguh-sungguh,
Wow, hari ini akan terjadi perubahan yang dahsyat. Ya, karena ayat ini nggak lagi susah, betul? Karena dia udah lakukan. Dia mengasihi kita, sungguh-sungguh. Kenapa dia kasih ayat ini sebagai dasar hubungan? Ya karena dia sudah melakukannya. Dia mengasihi Bapak, Ibu, Saudara semua dan saya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dia lakukan itu. Dari mana kita tahu? Kalau dia tidak lakukan dengan segenap hati, ya dia akan bilang, ya sudahlah ya, manusia udah jatuh dalam dosa. Just let it be, binasa aja. Tapi di hati dia selalu ada saudara dan saya. Selalu ada orang-orang di luar sana yang belum mengenal dia. Itu dia tetap pikirin. Gimana caranya? So, he moved his first step first. Dalam pertemanan, persahabatan, itu harus tadi ada dua hal. Itu keputusan dan tindakan yang nyata. Yang didasarkan oleh love and trust. So, waktu dia temukan setiap kita, dia melangkah duluan untuk mencintai kita. Dia melangkah duluan untuk mengasihi kita. Dia mati duluan, segenap kekuatan. Dia panggul kayu salib itu sampai ke bukit Golgota. Sampai kekuatannya habis. Jadi waktu dia kasih ayat ini, kasihilah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Ini gak main-main. Karena dia sudah lakukan. Dan dia tahu semua yang firman tuliskan, kalau kita menyadari kita segambar dan serupa dengan dia, semua firman ini, kalau kita percayai perkataan dia, it will happen to us. Dan kita punya kekuatan untuk melakukannya. Bukan dengan kekuatan sendiri. Itu sebabnya Tuhan Yesus harus mati dan harus bangkit, kemudian dia ke surga. Dia mengutus rohnya untuk membantu kita semua melakukan setiap firman ini. Betul? Jadi ketika kita mulai, hari ini kita mulai baca firman, kita aware ya, ini firman mau bicara kepada saya, dan saya mau menerimanya. Say yes dulu sama firman. Sekalipun kita nggak tahu gimana caranya. Tapi ketika kita mau, dia akan ada di situ. Amin. So, kenapa dia kasih perintah ini? Karena dia telah mencintai kita. Nah pertanyaannya hari ini, dia telah loh. Bapak Ibu Saudara mencintai saudara dan saya. Apakah kita mau mencintai dia? Dan mencintai dia, kenapa? Dengan segenap hati. Ya, di sini ada pasangan yang mau menikah ya. Ada enggak? Kalau ada pasangan yang mau menikah, pasangannya cintanya hanya setengah. Kira-kira kita jadi nikah atau enggak ya? Coba dijawab sendiri ya. Terus ada enggak yang kalau mau menikah, terus pasangannya selingkuh gitu ya? So, kita jadi nikah atau enggak? Itu juga dijawab sendiri ya. Tapi coba kita renungkan, berapa banyak justru kita mencintai Tuhan yang sudah sebaik itu, hanya setengah hati. Dan tanpa sadar, kita mungkin banyak selingkuhi Tuhan kita dengan ilah-ilah yang lain. Kita mencintai kenyamanan, kita mencintai kontrol, kita mencintai uang mungkin lebih daripada dia. Sisi mungkin lebih daripada dia. So kalau teman-teman semua pernah nggak ada temen ya, yang kalau ketemu kita tuh nyari kita kalau ada butuhnya aja. Ada ya? Pasti pernah ngalamin ya. Kalau ada butuhnya dia nongol, tapi kalau nggak ada butuhnya dicari aja nggak bisa gitu ya, dikontak aja nggak akan bisa gitu loh. Kira-kira kita sama teman yang begitu gimana ya rasanya ya? Kita akan ouch gitu ya. Cannot be my best friend, betul? Apalagi kalau kita renungkan tentang Tuhan. Berapa banyak kita lakuin sama dia. Dan kadang kita merasa fine-fine aja. Berapa banyak kita tadi datang sama Tuhan,
hanya untuk segala sesuatu yang kita perlukan, dan kita merasa fine. Kenapa hal itu terjadi? Nah, ternyata jawabannya ada di sini. Ya, ada di sini. Jadi, nah, Yeremia 17 ayat 9. Wow, ternyata di sini firman Allah sudah menuliskan. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Dan kemudian Amsal 28 ayat 26 katakan seperti ini, siapa percaya kepada hatinya sendiri adalah orang bebal. Tetapi siapa berlaku dengan bijak akan selamat. Jadi Bapak Ibu Saudara semua, ternyata kita lihat firman tadi sulit untuk lakukan mencintai Tuhan karena hati kita licik. Egois, mau menang sendiri, mau buat segala sesuatu hanya buat diri kita, kita dan kita. Kita gak pernah pikirin orang lain atau kita ternyata gak pernah pikirin Tuhan, betul? Kita pikirin orang lain. Cek benar-benar. Sebab kalau kita beneran love others, the love only come from the Lord. Buat yang mau menikah, pastikan kalian punya love from the Lord. Karena itu yang akan menyertai sepanjang perjalanan pernikahan yang ada. Dan we can love each other. Not because of human love. Sekali lagi. Kenapa? Karena love of human itu very egois. Sangat selfish. Dan kita harus buang ini. Akar-akar ini kita harus buang. So kita berpikir dengan hati yang licik. Kalau kadang-kadang, it's okay lah kita bikin dosa. Tuhan kan tahu. Tuhan kan maha pengampun, betul? Tuhan maha sayang sama kita, it's okay lah, gitu loh. Atau kita bilang kita mencintai Tuhan, tapi sebetulnya kita mencintai berkatnya, powernya, uangnya, kesembuhannya, keselamatannya. Dan hari ini kalau kita semua ada yang seperti ini, termasuk saya pribadi, let's repent together, oke? Kita harus bertobat sama-sama. Karena kebayang ya, kita aja gak mau punya teman yang cuma datang karena ada kebutuhan. So pastikan ketika kita datang sama Tuhan, kita memang mau having true relationship. Betul? So kita harus ambil langkah untuk betul-betul bertobat. Karena kalau sampai kita kehilangan seorang sahabat yang terbaik seperti itu, yang rugi adalah kita. Betul? Yang rugi adalah saudara dan saya. Karena kapasitas seorang sahabat untuk mengasihi dengan tulus di zaman now is really hard ya. Tapi Tuhan kita itu Tuhan yang sanggup luar biasa mau bersahabat dengan kita. So, trust and love dibangun waktu kita mengenal satu sama lain. Untuk itu kita perlu untuk sediakan waktu, mendengar, memahami satu sama lain. Sebuah persahabatan tidak mungkin terjadi tanpa sebuah harga yang dibayar. Sebuah hubungan tuh gak mungkin terjadi tanpa bayar harga, betul? Ada di sini yang kalau mau menikah, saya cinta loh sama kamu, terus kita nikah aja yuk, gitu, gak ada kan? Tapi membina hubungan dulu, berteman dulu, membina hubungan, perlu effort, betul? Pergi ke rumah teman kita atau sahabat kita, betul? Kalau mau bersahabat begitu kan? Kalau sahabatnya ada ulang tahun, kita kirim sesuatu, betul? Kita lakukan sesuatu, tidak ada sebuah harga yang tidak dibayar dari sebuah hubungan. So, hari ini kita semua mau belajar ya, sama-sama gimana sih jadi sahabatnya Allah. Nah, kalau kita bertemu dengan sahabat tadi ini ya, sebaik ini, oke. So how we become his best friend? Ini, ada dua hal, cuma dua aja ya. Jadi semoga ingat betul-betul dan dipraktekkan sungguh-sungguh. Yang pertama, kita boleh datang sama dia. Kenapa datang sama dia? Karena kita mau dengar, bukan mau didengar. Ya kan? Kita mau berubah ya, dari sahabat yang tadinya cuman, bukan sahabat, teman yang tadinya cuman datang kalau ada butuhnya aja, kita hari ini bertobat, kita datang sama Tuhan, bukan untuk didengar. Boleh nggak datang untuk didengar? Iya, dia telah lakukan itu bertahun-tahun, betul? Untuk saudara dan saya. Tapi hari ini kita datang sama dia
Karena kita mau mendengar untuk mengerti. Ya, 1 Samuel 15 ayat 22 dikatakan, tapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba jantan. Jadi ternyata ini Tuhan kita sampai mati di kayu salib untuk kita semua itu punya relationship. Sampai kita bisa menjadi sahabatnya. This is a very special position. Dan apakah kita nyampe di situ? Kita uji masing-masing. Karena kalau kita nyampe menjadi sahabatnya, wow, this is very the best position ever. Ya, ada kita kalau punya jadi sahabatnya Pak Prabowo misalnya ya, hari ini presiden kita kan Prabowo ya, beliau luar biasa, dan kita jadi sahabatnya, betul? Waktu kita jadi sahabatnya, wow, posisi kita luar biasa, betul? Kita bisa menasehati, kita bisa dinasehati, betul? Kita bisa dapat segala sesuatu akses yang mungkin sama sekali kita nggak pernah pikirkan, betul? Dan Tuhan kita lebih dari itu. So, tapi datanglah with true heart, dengan love and trust Him. Waktu dapat firman Tuhan, bukan lagi mempertanyakan firman ini. Tuhan benar nggak sih? Tuhan kau berjanji sama saya, tapi benar nggak sih? Bukan gitu, tapi oh thank you buat janjinya Tuhan. I will hold it, saya akan pegang ini. Kenapa? We trust Him. Kita percaya sama Dia, betul? Kalau Prabowo bilang datang sama Bapak Ibu Saudara semua bilang, saya mau kasih satu proyek buat kamu. Will you trust Him? Kenapa? Karena dia punya kedudukannya, betul? Punya kemampuannya. Dan Allah kita lebih daripada itu. So, how become His best friend? Ya datang untuk mendengar. Makanya Maria, kalau Bapak Ibu Saudara semua baca firman Allah tentang Maria, Maria itu selalu ada di kaki Yesus, betul? Dan waktu Marta sibuk, satu kali ada Marta dan Maria, Yesus lagi pelayanan, Yesus lagi ngajar di rumah mereka, Maria duduk mendengarkan. Dan Marta tuh sibuk masak sana masak sini, nggak salah sih masak sana dan masak sininya. Marta juga bermaksud untuk melayani Tuhan ya. Tapi Yesus bilang apa? Marta, Marta, engkau menyibukkan dengan berbagai hal, hanya satu saja yang perlu, yaitu yang diambil oleh Maria. Kenapa? Maria duduk di kaki Tuhan mendengarkan. Karena orang yang mendengarkan akan mengerti. Mendengarkan itu pasif tapi aktif ya. Pasif tapi aktif, betul? Karena mendengar sama mendengarkan dua hal yang berbeda. Kalau di dalam bahasa Inggris ada hearing, ada listen. Ya. Yang dimau saat ini tuh listen, mendengarkan. Bukan cuman bisa aja guru di kelas itu lagi ngajar kita dengar tapi nggak ngerti. Tapi kalau mendengarkan itu very active. Ada perhatian di situ, ada pengertian di situ. So yang Tuhan mau kita datang sama Dia untuk mendengarkan. So mulai sekarang kita berubah ya kalau mau jadi sahabat Allah. Karena kita harus datang untuk mendengarkan. Waktu saya berkali-kali jatuh di dalam badai hidup yang saya alamin, dan disitulah saya datang sama Tuhan hanya untuk mendengarkan. Solusi dari badai hidup bukan cari ini dan cari itu. Ya, kuasanya tidak sebesar itu. Tapi Tuhan kita punya kuasa yang sangat besar. Tapi we need to listen. Masalahnya berapa banyak dari kita ketika kita punya masalah, kita datang sama Dia, ngeluh, cerita, dan seterusnya, dan selesai. Belum Tuhan ngomong apa-apa, kita tinggalin. Sekali lagi, sahabat Allah, kita semua dipanggil untuk jadi sahabatnya. Ini posisi yang luar biasa, saya bilang. Satu tingkat di bawah mempelai. Jadi saya mau bilang, makanya tadi ini sebenarnya posisi yang loncat banget ya. Di atas banget gitu loh. Betul? Gak ada yang mempelai punya posisi sebelum
pasangannya ini jadi sahabatnya ya. Ada sih, tapi gak disarankan kalau menurut saya ya. Yang mau menikah ini juga udah sahabatan lama kan ya di sini ya. Lama. Saya waktu menikah itu saya sahabatan dulu sama yang sekarang jadi suami saya. Saya nggak ujuk-ujuk datang kenalan nikah. That's not the way. Jadi sahabat itu satu posisi di bawah mempelai Kristus. Dan Tuhan panggil kita untuk jadi mempelai Kristus, betul? So untuk Tuhan sampai membawa kita jadi mempelai Kristus, maka langkah awalnya adalah we need to make true relationship, which is bersahabat sama dia. Betul-betul membina persahabatan. Dan persahabatan ini dimulai dari mau luangkan waktu to listen, to understand. Untuk mengerti apa sih sebenarnya yang Tuhan sedang lakukan sama saya atau sedang mau bicara sama saya. Jadi waktu saya ngalamin badai demi badai, saya datang sama Tuhan, saya bilang, Tuhan apa ini? Tuhan bilang, there is a pride that you need to remove it from your life. Jadi yang saya lakukan waktu di tengah badai itu bukannya sibuk cari sana sini sesuai yang saya pikirkan baik dan benar. Tapi justru saya datang sama, kenapa? Kalau tadi kata Niko, kita berputar-putar. Tapi kita jalan sama Tuhan, that's good. Tapi to understand, waktu Tuhan jalan, pasti di tengah perjalanan itu banyak hal yang dia mau cerita sama Bapak Ibu Saudara semua. Karena waktu satu kalimat aja muncul, wow, from him, that's really powerful. Bapak Ibu Saudara semua, saya sampai ketemu Pak Agus hari ini, itu perjalanan dari tahun 2017. Hanya dimulai dari satu kata Tuhan ke saya tuh, waktu itu almarhum mertua saya meninggal, dan saya bilang, Tuhan, I don't know about this ministry and I just want to close it. Tapi tahu nggak, waktu disitulah Tuhan bicara, kamu kok mau tutup, sementara aku mau meneruskannya. Untuk membangun orang-orang, untuk membangun Indonesia, bahkan hari ini Tuhan perbesar untuk membangun generasi demi generasi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan hari itu waktu dia ngomong satu kalimat, teruskan, lakukan itu. Dan di situ saya mendengar dan melakukan. Dan sampailah saya hari ini ketemu Pak Agus dan Bapak Ibu Saudara semua. So, yang kedua, hal yang sangat penting waktu kita mau jadi best friend-nya Tuhan. Yang kedua adalah do what pleases Him. Kita bertumbuh untuk melakukan apa yang Dia suka, betul? Ketika kita punya sahabat, pastinya kita pikirin dia, betul? Kalau enggak, bukan sahabat, just a friend. Ya, bedanya sahabat akan tahu warna kesukaan kita, betul? Makanan kesukaan kita, betul? Pola pikir kita, dia akan tahu. Terus apa yang dia suka dan tidak suka, kita akan tahu, betul? Itu yang namanya sahabat. Kalau kita nggak tahu, berarti kita belum jadi sahabat. Kita cuma dalam tahap berteman, ya. Jadi apakah kita tahu apa yang Tuhan kita suka dan tidak suka? Apakah kita tahu kalau dia berpikir apa tentang semuanya ini atau enggak? Kalau kita belum tahu, yuk luangin waktu untuk bersekutu sama dia. Karena itu yang terpenting, kita mengerti kehendaknya, mendengar. Itu sebabnya Maria, tadi saya lanjut sedikit ya. Waktu murid-murid lain gak tahu, Yesus hari itu sudah mau disalib, betul? Yang Maria lakukan apa? Ada yang tahu kisahnya? Niko tahu? Iya. Dia kasih hal yang paling berharga. Dia tumpahkan itu di kaki Yesus. Dia seka dengan rambutnya. Yang lain gak ngerti loh. Bahkan murid-murid Yesus somehow don't understand. Tapi Maria, dia tahu Tuhannya sebentar lagi harus disalib. Dan dia mau urapi dulu sebagai perjumpaan terakhir. Kenapa? Maria menjadi sahabatnya Tuhan.
It start from listen. Ya. Yang kedua, do whatever he likes. Makanya waktu kejadian itu, Yudas ya, kalau nggak salah Yudas bilang, Tuhan ngapain dia kayak gitu? Hambur-hamburin itu semua. Minyak hari itu tuh sangat mahal harganya, jadi bisa dijual kalau nggak salah sekian. Sekiannya itu besar sekali. Dan itu bisa dipakai untuk beli makanan dan seterusnya pada saat itu. Tapi Yesus bilang, biarkanlah orang-orang miskin akan selalu ada padamu. Tapi aku tidak selamanya ada padamu. Dan yang tahu itu cuma siapa? Maria. Kenapa? Karena Maria mengenal, mengerti waktu dan saatnya. Karena itu Tuhannya, sahabatnya, kekasih. So kita bertumbuh ya ke arah kedewasaan. Becoming of his best friend is one of the best position as a Christian, and he want us. The good news, dia mau kita jadi sahabatnya. So kita harus bertumbuh ke arah kedewasaan. Sisi punya visi menjadi murid Kristus dewasa yang dipimpin oleh Roh Kudus. Perlu kedewasaan betul untuk mengerti sahabat satu sama lain. Kalau anak kecil doang mereka cuma bisa berteman, betul? Setelah sama si A, besok si B, si C lupa lagi. Betul? Anak saya waktu TK, playgroup lupa temennya yang mana gitu kan. Mulai dia beranjak dewasa, dia SMP, SMA dia mulai punya teman-teman dekat. Artinya sahabat-sahabatnya. Try to understand each other ya. Nah, Tuhan Yesus lakukan ini duluan buat setiap kita semua. Ya. Di dalam Yohanes 15 ayat 13 sampai 17 ya. Saya akan bacakan. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Betul? Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Jadi ada perbedaan yang besar. Ya, ada perbedaan yang besar karena apa yang dia tahu, dia rindu untuk bicara sama saudara dan saya. So, bukan kamu yang memilih aku. This is the very good news. Kalau kita yang memilih Tuhan, bukan kita yang memilih Tuhan, kita mungkin gak akan pernah pilih Tuhan. Kenapa tadi? Kita manusia, itu akar dosanya adalah pride, selfish, kita gak akan pilih Tuhan. Dan kita binasa. Tapi puji Tuhan, dia yang pilih kita semua. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Jadi kalau kita tahu apa yang dia suka. Yang dia suka adalah jiwa-jiwa, betul? Kenapa kita ada di sisi karena Tuhan mau menumbuhkan setiap kita di dewasa. Setelah dewasa ngapain? Doing nothing. Setelah dewasa dia kasih satu perintah, kasih orang lain. Orang dewasa doang yang bisa mengasihi orang lain, betul? Kenapa kalau menikah itu harus sudah dewasa, betul? Ada yang orang tua nyaranin anaknya masih kecil, anak-anak menikah aja? Nggak ada ya. Pastinya tunggu kamu dewasa, selalu begitu. Kenapa? Karena hanya orang dewasa yang bisa mengasihi orang lain. Untuk menikah, punya anak, means we need to pay the price. Waktu anak itu lahir, orang tua itu semua nggak pada tidur, betul? Malam-malam anaknya nangis, kita akan bangun. Kalau anak kecil tidak mungkin melakukan itu. So kita harus bertumbuh. Di sisi katakan murid Kristus dewasa. Jadi kita harus terus belajar untuk didewasakan. Untuk apa? Jadi sahabatnya Allah. Karena sahabat tadi saya bilang satu posisi di bawah mempelai. Gak mungkin kita bisa jadi sahabat Allah kalau kita gak dewasa. Kalau kita gak mengerti. Kalau kita hanya mau dimengerti. Di situ tidak ada kedewasaan. Betul? So Bapak Ibu Saudara semua, kalau kita bisa renungkan betul-betul. Ternyata kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Iblis selama ini mungkin tipu kita. Sehingga kita bisa tidak mengambil firman.
Tapi setelah kita tahu, kita diciptakan segambar dan serupa. Dan kita mau say yes. Waktu dia berfirman, satu kalimat saja, mau gak kita lakuin? Karena kita percaya sama dia. Kita membangun true relationship. Kita betul sungguhan mau datang sama dia, enggak main-main lagi. Coba kalau di sini semua Bapak Ibu Saudara semua punya hati yang seperti ini. Jadi sahabat sejatinya Tuhan. Hidupmu berubah, betul? Keluargamu berubah, betul? Orang di sekitarmu berubah, betul? Orang di tempat kerjamu berubah, betul? Karena mereka bisa melihat Kristus di dalam setiap Bapak Ibu Saudara semua. Dan ini yang Tuhan mau. Kita jadi penghubung antara surga dengan bumi. Kita berdampak karena Allah mulai jalan bareng menyertai kita sama-sama bersama kita. Gandengan tangan selalu. Seorang sahabat selalu ada dan dia telah menyerahkan even nyawanya buat setiap kita. So the most important thing pertanyaannya hari ini adalah, mau gak kita jadi sahabatnya? Mau gak kita bisa lihat, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu itu kita lakukan. Karena kalau kita lakukan, yang ternyata sebetulnya gak sulit melakukannya, tapi mungkin kita gak mau melakukannya karena egonya kita masing-masing. Yang hari ini harus kita hancurkan, betul? Kalau kita udah tahu, ini ego kita, mau gak kita hancurin? Sehingga kita bisa bilang, Lord, you are the love of my life. Niko boleh? You are the hope that I cling to. 23 tahun perjalanan saya bersama suami saya, itu dimulai dari 7 tahun sebelumnya. Waktu di perjalanan saya, hari itu saya lahir baru dan seterusnya ketemu suami saya. Boleh? Silahkan tim worship, boleh maju ke depan. Waktu 7 tahun itu, saya ketemu, di tengah-tengahnya saya ketemu Pak Yosia. Dia yang membawa saya untuk jatuh cinta sama Tuhan. Selama itu, sebelumnya, saya Kristen. Saya pelayanan, saya baca Alkitab, saya doa sehari 1 jam minimal. Tapi saya nggak menjadikan dia sahabat terbaik saya. Saya hanya tahu dia sebatas Tuhan saya. Saya harus lakukan ini, harus begini dan begitu. Tapi satu malam, waktu itu Pak Yose cuma bilang gini, kalau kamu mau yang lebih tentang dia, kamu harus sungguh-sungguh datang sama dia, bukan sebagai apa yang kamu bisa dapatkan dari dia. Tapi kamu datang sama dia, karena kamu mau menyerahkan segala sesuatu. Karena dia udah lakuin. Dia sudah selesaikan buat saudara dan saya di kayu salib. Malam itu, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya gak mau lagi punya hubungan Tuhan dan umatnya. Saya gak mau lagi punya hubungan Tuhan dengan hambanya saja. Tapi saya mau mulai hari ini, saya buang semua cita-cita saya. Saya buang semua planning hidup saya. Saya buang semua masa depan saya di tanganmu. Karena hari ini, saya mau betul-betul punya hubungan yang serius sama Engkau. It's not only agamawi. Tapi saya mau betulan punya true relationship sama Engkau. Saya mau serius sama Engkau. Dan hari itu saya lihat sebuah penglihatan.
Saya lagi nangis, saya lagi menguburkan semua yang saya mau, yang saya punya, dan yang saya rindukan. Saya mulai taruh satu persatu. Dan waktu saya taruh, saya kubur, saya nangis, saya bilang, Tuhan, I give you my future. I give you my life. I give you my mind, my thoughts, my desire, my everything. And only since that moment, saya mengalami perjumpaan yang gak pernah saya alami sebelumnya. Dan sejak hari itu, saya jatuh cinta sama Tuhan. Sampai hari ini. Dan yang Tuhan lakukan, Dia beri saya teman hidup terbaik. Dia beri saya anak-anak terbaik. Dia beri saya pekerjaan terbaik. Dan hari ini Dia berikan pelayanan-pelayanan terbaik. Gak sesuai dengan apa yang mungkin gambaran saya di awal. Tapi seorang sahabat akan merelakan segala-galanya. Karena Dia telah terlebih dahulu merelakan segalanya. So now, it's our time with Him. And our decision with Him. Keputusan setiap Bapak Ibu Saudara semua. Mau jadikan Dia sungguhankah satu-satunya sahabat terbaik dalam hidup kita? Atau masih ada ilah lain dalam hidup kita? Kalau ya, terakhir, ada ya? Ada satu ayat terakhir yang saya mau kasih, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita nyanyiin lagu ini ya. Biarkan mulai hari ini, Dialah cinta di dalam hidup kita. Dan Dialah satu-satunya pribadi di mana kita bisa bergantung dan percaya sepenuhnya. Dan adalah keputusan setiap kita masing-masing di hadapan Dia saja. Untuk mengambil keputusan apakah kita mau jadi sahabatnya Dia. Karena Dia telah memanggil setiap kita untuk menjadi sahabat. You are the love of my life. You are the hope that I cling to. You mean more than this world to me. I couldn't trade you for silver or gold. Setiap kami Tuhan, Couldn't trade you for riches untold. You are my everything. So you are the love of my ada life. sahabat yang sangat indah. You Ada Tuhan are yang sangat luar the biasa buat hope setiap that kita. I cling to. Mungkin kita nggak mengerti, You mean karena Dia terlalu besar untuk more dimengerti. than this world to Tapi Dia me. mengulurkan tangannya Couldn't kepada trade setiap kita. for Maukah silver Kau or menggandeng gold. tanganku dan mulai perjalanan hidup kita mulai hari ini. Wouldn't trade you Dengan for kasih yang murni dan riches tulus, untold. maukah Engkau betul-betul datang sama Dia? Dan kalau iya, You are let's my sing this song together. You are the love of my life. You the hope that I cling to. You are the only one, Lord.
mengasihi setiap kami dengan kasih yang tulus dan murni Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan menyambut Engkau di dalam hidup kami. Kami mau letakkan semuanya di kaki-Mu Tuhan. Kami mau membuat sebuah covenant, perjanjian, hubungan hanya kami dengan Kau. Kau lebih berharga dari semua dunia ini Tuhan. Kau lebih penting dari segala sesuatunya. Tak emas atau perak, tidak ada yang bisa menandingi Kau. Dan biarlah hari ini Tuhan, setiap kami tidak terkecuali boleh menjadi sahabat-sahabat terbaik-Mu Tuhan. This is our heart, this is our life, this is our soul. Let us loving You more and more, Lord. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Pandanglah kami dan ampunilah kami. Biarkan hari ini kami boleh persembahkan seluruhnya diri kami. So bukan kehendak kami lagi yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Dan hanya kehendak-Mu. Tidak akan kami tukarkan Tuhan. You are my everything. Thank you Jesus. Bapa, ini umat-Mu yang telah Engkau kasihi dengan segenap hati-Mu. Dan biarlah kami menjadi umat yang mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Sehingga kami hidup betul-betul bergandengan tangan dengan Engkau. Dan melihat karya-Mu yang paling mulia boleh terjadi atas hidup kami. Bawa kami Tuhan untuk mengasihi orang lain. Bawa kami sehingga dunia bisa melihat kasih Kristus. Dan dunia bisa datang kepadamu. Sama seperti kami mau menikmati perjalanan kami mulai hari ini menjadi sahabat-Mu yang sejati. Kami tidak akan datang hanya untuk apa yang kami mau. Kami tidak akan menukarkan emas dan perak dengan dunia ini. Tapi kami mau berikan diri kami sepenuhnya sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan dari hari ini sampai ke depan, biar semuanya kami boleh persembahkan sama Engkau. Dan kami akan jadi orang-orang yang untuk datang di kaki-Mu, to understand You more and more and more, Lord. Step by step, bring us to the place that You want us to be. Thank You Jesus. In Jesus' name only we pray. Amen.